Oke, halo shalom semuanya. Oke, puji Tuhan ya, kita berkumpul lagi di Ibadah Pemuda, walaupun kita tidak bisa papasan nih, walaupun dari tadi dengerin dari kalau Bang Jos bilang ya, kita kangen banget untuk bersekutu bersama-sama gitu. Namun nggak ada bedanya. Saya harap di Zoom ini kali ini kita akan satu hati, kita mau beribadah lebih sungguh lagi sama Tuhan bareng-bareng sama pemuda-pemuda pilihannya Tuhan. Mari kita bersehati, kita mau masuk ke gerbangnya, menyanyikan lagu "Ku Masuk Gerbangnya". Hari ini harinya Tuhan. Baik, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Maha Besar di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan sore hari ini anak-anak Komisi Pemuda boleh berada bersama-sama kembali, bersekutu bersama-sama kembali sekalipun menggunakan media internet Tuhan, dan beribadah secara daring. Tapi kami bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersekutu bersama. Dan karena Tuhan, kami ingin Tuhan hadir bersama-sama dalam persekutuan kami. Persekutuan kami hari ini berjalan seperti dengan kehendak Tuhan, dan melalui ibadah ini kami boleh kembali dikuatkan dan disegarkan dengan firman Tuhan agar kami bisa terus melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan karena kami ingin memulai ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, shalom semuanya. Sungguh bersyukur sekali Tuhan bolehkan kita untuk berkumpul lagi, bersehati lagi, ibadah lagi, ketemu lagi nih sama taruna-tarunanya Tuhan, anak-anak kesayangannya Tuhan, pilihan-pilihannya Tuhan gitu ya. Dan kita sebagai tarunanya Tuhan, kita mau untuk terus menyalakan api roh yang Tuhan senantiasa berikan pada kita. Siapa yang saat ini sama kayak tadi lagunya, sangat girang karena hari ini tuh udah ditentukan Tuhan jadi harinya Tuhan gitu ya. Kita mau mengucap syukur, kita mau bersehati lagi, kita mau benar-benar memberikan yang terbaik pada sore hari ini karena Tuhan Roh Kudus yang memampukan menolong dan menghibur kita selama sepanjang hidup kita. Manis banget ya karyanya Tuhan untuk hidup kita seperti sinar di sinari terang.
Amin, amin, amin. Hidup kita tentram. Cara Tuhan indah, seindah alam, sedalamnya laut, seluas angkasa. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Sayang banget sama kita. Karya keselamatannya, penyelamatannya bagi kita, kasih karunia-Nya tuh iya dan amin. Tak berhenti. Sekalipun kita yang adalah kekasih hatinya, seringkali membuka celah. Seringkali kita mau membuka celah untuk hati yang bukan daripada Tuhan, untuk roh yang bukan daripada Tuhan, untuk lalai, untuk merasa tidak tentram, keluar dari damai kasih-Nya Tuhan. Roh adalah penurut, namun daging ialah lemah. Hanya belas kasihan-Nya yang menyelamatkan kita hingga saat ini. Mari, saudara-saudariku, hai kamu kekasih hatinya Tuhan, mari kita membuka diri padanya, mengaku dan berserah penuh, Ia adalah setia dan adil. Mari ambil waktu sejenak, berbicara hati ke hati kepada Tuhan. Tuhan, ini kami kekasih hatimu Bapa, ini kami hamba-Mu, ini kami ya Bapa, taruna-tarunamu Tuhan. Kami mau memohon ampun atas lalai kami Bapa. Kami memohon ampun ya Bapa atas kasih-Mu yang sungguh damai, tapi kami membuka hati kami untuk tidak tentram Tuhan. Kami membuka diri kami ya Bapa untuk kabur daripada roh-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika kami tidak mempercayakan hidup kami 100% padamu Bapa. Ampuni kami jika akhir-akhir ini kami merasa khawatir Tuhan akan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia. Tuhan ampuni kami Bapa. Bapa kiranya Roh Kudus yang menyertai kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, karena Roh-Mu adalah penolong bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah layakkan setiap karunamu di sini ya Bapak, pemuda-pemudi terkasihmu di sini ya Bapak, untuk layak bersama denganmu ya Bapak. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Ku Diberi Belas Kasihan. Mari kita mengagungkan rahmat Tuhan seperti ada tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus.
yang oleh Bapa akan mengajarkan segala ketetapan, kebenaran Allah kepada kita, anak-Nya. Agar kita terus menyempurnakan iman kita, agar kita terus segambar dan serupa dengan Allah melalui anak-Nya terkasih, Ibu Pendeta Christina. Hari ini kita akan belajar mengenal lebih dalam lagi penghibur dan penolong kita. Penghibur sejati telah hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Baik teman-teman yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan dan mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam surga, ini waktunya bagi kami Tuhan untuk duduk bersama, membaca dan merenungkan firman. Karena itu ya Tuhan, mohon pimpinan, tuntunan dan penerangan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena sehebat dan sepintar apapun, kami hanyalah manusia yang terbatas, yang tidak pernah punya kemampuan untuk bisa memahami kehendak Tuhan jika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan hikmat kami sendiri. Namun apabila Roh Kudus memimpin kami, dan Roh Kudus terutama menguasai hati pikiran kami, kami percaya dan meyakini bahwa firman Tuhan akan dapat kami pahami dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu, karena Roh Kudus menguasai pikiran kami, sehingga hikmat yang ada pada kami adalah hikmat-Mu Tuhan. Dan kami sungguh percaya kalau Roh Kudus berkuasa atas kami pun akan dimampukan Tuhan untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas sehari. Kiranya Roh Kudus juga menolong hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kepada sekalian anak-anak muda Tuhan, Komisi Pemuda GKI Depok yang bersekutu bersama pada sore ini. Sambut firman-Mu Tuhan, dan dengan penuh syukur kami mau menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan. Amin. Baik, rekan-rekan dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali, dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil yang didasari dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan yang ke-15.
Ulang sekali lagi Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke. Baik, saudaraku, saya akan baca bagi kita sekalian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia membaca, merenungkan, dan melakukan hari tersebut. Baik, sekali lagi, selamat hari Minggu teman-teman pemuda dan selamat berjumpa dalam ibadah atau persekutuan Komisi Pemuda GKI Depok. Selamat kita akan berjumpa ya, apalagi berjumpanya dengan virtual begini. Semua di mute, jadi sepi. Paling suara Hana sendiri, nanti suaranya yang mandu pujian sendiri gitu ya, nggak bisa mendengar suaranya Rafael. Siapa lagi sih di sini? Ada Glorious, ada siapa lagi ya? Tadi Pak Bambang saya dengar, ada suara Rizka kan nggak bisa dengar karena memang kondisinya ada Kapisara. Karena kondisinya memang kita harus mensyukuri keadaan kita. Kenapa saya mengatakan mensyukuri? Walaupun pasti semua orang akan marah kalau saya bilang kita harus mensyukuri keadaan kita sekarang. Sekarang lagi pandemi loh, Bu, kok bersyukur? Bersyukur karena sekalipun kondisinya sulit, ini bukan kondisi main-main ya. Nggak ada yang nggak kena dampak pandemi COVID-19, mulai dari orang yang biasa-biasa, rakyat jelata macam kita ini, anak-anak sekolah, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berdagang, sampai semua yang disebut pengusaha besar pun mengalami dampak. Tetapi kenapa harus kita katakan bersyukur? Karena di tengah kondisi yang sulit ini, hari ini kita masih bertemu semua dalam keadaan sehat kan? Nah, itu dia. Semua masih dalam keadaan sehat, kita masih bisa Zoom, masih bisa ibadah. Itu artinya hari ini tidak ada cerita, kita hanya bisa mensyukuri karena Tuhan masih mempercayakan anugerah besar, yaitu kehidupan. Dan semua ini hanya akan bisa kita lihat dengan jernih. Situasi kita kan sulit ya sekarang. Hanya bisa kita lihat dengan jernih apabila apa? Ada yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan menolong dan menghibur kita menjalani hidup kita hari-hari. Dan kita hari ini ya, Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Teman-teman, ini khotbah kali ini atau renungan hari ini, saya yakin ini kalau saya mengatakannya sesuatu yang sangat abstrak. Kenapa abstrak? Karena ini sesuatu yang tidak bisa kita pegang, tidak bisa jelas kita lihat, karena yang kita sedang percakapkan adalah roh. Kalau bicara roh, ini sesuatu yang sangat abstrak. Apalagi bicara Roh Kudus. Lalu kita bilang Roh Kudus disebut penolong, disebut penghibur. Bagaimana ceritanya kelihatannya janggal. Pasti gitu ya.
Nah, sebelum kita bicara ke sana, saya ajak kalian semua lihat teks kita. Hari ini adalah Minggu Paskah yang kelima. Dan saya yakin sekarang ini banyak pendeta-pendeta dan teolog-teolog senang mengatakan begini. Saya pun sama. Jangan kita merayakan Paskah hanya sekedar euforia, tetapi mari kita merayakan Paskah bukan peristiwanya, tetapi merayakan puasa Paskah, puasa kebangkitan Kristus yang terus hidup sampai hari ini di dalam hidup orang Kristen. Karena kalau puasanya itu udah nggak hidup, berarti nggak ada gunanya kalau yang jadi orang Kristen. Itu sama dengan kita bilang kita Kristen, salib kita besar-besar di dada kita, atau salib jadi anting-anting kita, atau salib jadi kalung kita, tapi perbuatan kita tidak ada yang menyangkali diri memikul salib, nggak ada. Itu sama aja bohong. Nah, itu bahasanya anak muda Kristen aktif. Teman-teman pemuda, saya tertarik dengan dua kata yang ada di dalam Alkitab kita yang tadi kita baca. Yohanes 16, ayat 4b dan 15 tadi ya. Yang pertama adalah di ayat 7 dan yang satu lagi ada di ayat 13. Yang pertama di ayat 7 dulu. Nah, itu menjadi salah satu judul kita. Apa itu? Di ayat 7 disebutkan di sana, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Slide yang kedua saya minta tolong, slide yang nomor 2. Setelah itu slide yang kedua. Ya, itu dia. Bukan satu lagi yang di atas tadi. Slide yang nomor 2. Ya, itu dia. Kata penghibur. Nah, tadi kan judul kita ada kata penolong dan menghibur ya. Jadi dulu yang kita lihat. Kata penghibur yang tertulis di dalam teks kita, bahasanya kan Yunani ya, disebut dengan parakletos. Apa sih parakletos artinya gitu ya? Parakletos yang dalam bahasa Yunani ini artinya menghibur, tetapi dalam artian memberi hati yang tenang. Nah ini dia. Seringkali kita kalau bicara tentang Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan memberi kekuatan, akan memberikan penghiburan. Maksudnya apa ya, gitu ya? Ya, apakah memang Roh Kudus nanti akan memberikan penghiburan semacam kayak teman-teman kita kalau kita sedang susah, mendampingi kita, menemani kita? Apakah seperti itu? Iya, hanya faktanya memang dia tidak kelihatan. Maka kata parakletos yang artinya menghibur tadi, itu bukan menghibur dalam pengertian membuat kita bisa tertawa, membuat kita bisa tidak mengingat masalah, tidak. Tetapi kata parakletos memberi arti menghibur dalam artian memberi hati yang tenang. Nah, ini memberi hati yang tenang. Nanti kita bahas. Yang kedua adalah kata roh kebenaran. Sama-sama kita lihat ayat 13. Kita lihat Alkitab kita. Di situ disebut, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran. Ada kata roh di situ, yang dalam bahasa Yunani disebut pneuma, yang artinya roh. Roh ini sendiri sebenarnya artinya adalah roh kebenaran sendiri, adalah artinya roh Allah. Roh sang pemberi kehidupan yang memang tidak terlihat. Rohnya sang pemberi kehidupan yang tidak terlihat. Teman-teman, dua kata ini luar biasa, ini yang akan menjadi bahan kita untuk merenungkan artinya Roh Kudus menolong dan menghibur. Teman-teman yang dikasih Tuhan, teks kita ayat 4b sebenarnya dari ayat 16, ayat pertama ya, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-33, itu bagian, itu satu bagian itu sebetulnya dari ayat 15 sebelumnya, 15, 16 itu satu bagian. Itu apa sih sebetulnya, isinya tentang apa sih? Bahasa sederhananya, ucapan perpisahan. Kalau yang kalian pernah tinggal di satu tempat lalu pindah ke Depok, pasti sebelum kalian mau benar-benar stay di Depok, di tempat kalian tinggal sebelumnya pasti kan ada yang namanya keluarga, teman dekat, sahabat-sahabat, sama family yang biasa bersama-sama.
Maka ketika kita mau pergi, pasti kita ada dong ucapan perpisahan kita. Mulai dari doakan saya ya supaya selamat sampai di sana. Doakan saya agar saya bisa melakukan, kalau di sekolah ya, saya bisa melakukan studi saya dengan baik. Kalau mau bekerja, doakan agar saya bisa bekerja dengan baik. Jadi teladan, jadi terang, lalu kemudian doakan agar saya bisa gitu ya. Oke. Ada juga yang kalau bisa berpisah sama kekasih, itu ada kayak lagunya Chrisye, yang sama jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Nah ini kira-kira senada dengan kata-kata di dalam Yohanes 16 ayat 4b itu tadi. Karena lebih berguna kalau aku pergi, gitu kan. Ini kalau lagu Chrisye tadi mau mengatakan, kalau kamu nggak pergi, kamu nggak akan mengejar cita-cita. Maka lebih baik kamu pergi supaya cita-citamu, itu kan tujuannya mau belajar, sampai cita-citamu dapat tercapai, studimu dapat berhasil. Nah, kira-kiranya seperti itu. Teman-teman, yang namanya ucapan perpisahan, mau apapun itu tetap menyedihkan. Tetap menyedihkan. Dan sebenarnya kondisi ini kondisi yang tidak menyenangkan. Karena Tuhan Yesus mau berpisah, bukan kayak kita mau berpisah, pindah dari satu kota ke kota yang lain. Tapi perpisahan karena mau pulang kembali kepada Tuhan. Sebelum kesini saya teringat sesuatu, teman-teman. Saya punya om adik mama. Kebetulan beliau adalah seorang pendeta di daerah Polokarto, Solo, Sukoharjo. Beliau dulu sempat hilang-hilang, anak Tuhan yang hilang-hilang, bahkan sebenarnya tidak beragama atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi sempat satu kali ketika dia sempat kembali ke rumah mama saya, kemudian bertemu dengan mama saya, lalu diajak tinggal di rumah mama saya, lalu kami sekeluarga memproses om ini dan tante sampai akhirnya mereka bertobat, sampai akhirnya mereka belajar banyak tentang firman Tuhan, sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, dia berkarya, seingat saya dari sebelum saya sekolah teologi, sampai akhirnya saya sudah berkiprah dalam pelayanan saya. Dan ketika saya vikaris, beliau baru dipanggil Tuhan. Itu artinya cukup lama, puluhan tahun dia sudah melayani. Dan teman-teman tahu, pada saat dia mau meninggal, itu kira-kira setengah jam sebelum dia meninggal, dia berkata sama istrinya, kamu jangan kemana-mana. Kamu duduk dekat saya, karena saya sebentar lagi mau pergi. Pada waktu itu, karena om dan tante saya ini orang yang sangat humoris, orang yang kocak sekali. Saya kalau udah duduk ngobrol sama om saya, kalau lagi serius ngomong firman Tuhan aja, bisa sambil ketawa-ketawa gitu, sambil bawa bercanda. Apalagi kalau ngobrol biasa, ngobrol guyon, wah kami bisa sampai sakit perut. Tante dan om ini dua orang yang sangat kocak. Lalu ketika dia bilang sama istrinya, kamu jangan kemana-mana, kamu duduk dekat saya. Ya kalau mau pergi aja sih Pak, ngapain mesti saya nemenin gitu, ngapain saya nemenin kamu gitu dengan. Aku serius loh, aku beneran. Mereka masih ketawa-ketawa sampai akhirnya tangan om saya itu ditaruh, tangannya tante saya ditaruh di dadanya om. Lalu dia bilang, kamu nanti tahu kalau saya pergi, kamu rasain ya gitu. Jangan macam-macam bercanda, jangan yang enggak gitu. Kalau mau pergi aja sana, nanti aku kawin lagi. Malah tanteku ngomong begitu karena mau bercanda gitu ya, karena nggak mungkin gitu ya. Dan siapa istri yang rela suaminya pergi, apalagi saya tidak sedang memuji om saya, tapi om saya itu memang laki-laki yang luar biasa buat istrinya, makanya istrinya juga nggak mungkin mau tinggal dia. Sudah sangat mengasihi, orang yang humoris gitu ya, relatif nggak suka marah om saya, lembut orangnya gitu ya. Jadi saat itu memang tante saya hanya ketawa-ketawa, tapi pada saat 5 menit sebelum benar-benar hilang, dia bilang, pegang dada saya, nanti kamu merasa kalau saya. Dan saat om menarik nafas terakhir, tante memang bilang, dia merasa ada sesuatu yang berat lepas dari dada om saya, baru di situ dia sadar, om ini tidak sedang bercanda. Tapi dia melihat itu, dan saat itu yang tadinya dia masih guyon-guyon, masih senyum-senyum, masih kalau bahasa orang Jawa masih kelelean tante saya, dia bisa menjerit histeris karena kaget suaminya berangkat pergi meninggalkan dia, pulang kembali kepada Tuhan di depan matanya, bukan karena sakit tetapi karena tahu mau pergi. Teman-teman, apa yang saya mau maksud dengan cerita ini? Saya membayangkan para murid saat itu yang juga sadar tahu bahwa
orang yang dia kasihi, orang yang selama ini bersama-sama dengan dia akan pergi dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke. Jadi, teman-teman, ini memang bukan keadaan yang biasa, bukan keadaan yang menyenangkan ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa penghibur akan datang pada mereka. Coba kita lihat slide berikutnya. Teman-teman, di sini saya slide yang ke berikutnya. Ya. Pneuma, roh, yang disebut roh kebenaran, atau roh Allah dari Sang Pemberi kehidupan yang memang tidak terlihat, itu memang sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dipahami saat itu. Kenapa? Pasti orang akan berkata, lebih baik nggak usah roh orangnya saja ada dekat sama saya, ngapain mesti rohnya gitu ya. Tapi hari itu Tuhan mengatakan bahwa ini memang akan terjadi. Karena Roh Kudus, roh kebenaran, itu memang harus ada di dalam dirimu. Dan salah satu caranya agar roh itu ada, adalah aku harus pergi. Aku dalam artian pribadi Yesus yang manusia, yang secara kasat mata kita bisa lihat, namun secara roh, sebenarnya roh itu sudah kita kungkung dalam tubuh manusia yang tanah ini. Roh Allah itu ada di situ, yes. Karena Yesusnya ada, betul. Tetapi roh itu dibatasi ruangnya. Di dalam diri Yesus. Dibatasi dalam diri Yesus yang manusia. Tetapi kalau diri manusianya sudah tidak ada, maka roh itu akan ada dan tinggal dalam diri semua orang. Itu yang sedang Tuhan hendak sampaikan. Sedang hendak sampaikan kepada para murid saat itu. Karena roh itu adalah roh kebenaran yang pasti kalau tinggal di dalam diri manusia akan menuntun manusia pada yang namanya kebenaran. Alkitab dalam bahasa Yunani menyebut kebenaran dengan kata dikaiosunen. Dia dikaiosune atau dia kaiosunen. Ini artinya bukan sekedar kebenaran, tetapi lebih pada perbuatan benar, keadilan, ketentuan Allah, status atau hubungan yang benar, juga kepada kewajiban agama dan pendermaan itu kepada kemurahan hati. Artinya Roh Kudus, roh kebenaran ini akan mengatakan itu semua kepada diri kita. Lah kalau roh itu nggak ada, maka kita nggak akan tahu mana yang benar, mana yang adil, mana yang dibilang kehendak Allah, mana yang benar hubungannya, mana yang disebut kewajiban agama atau tidak, mana yang kemurahan hati, kita tidak akan pernah tahu. Maka Tuhan hari itu mengatakan, lebih baik aku pergi agar roh itu kuutus untuk tinggal di dalam hatimu masing-masing. Itu sebabnya hari ini, di saat kita masih merayakan kuasa kebangkitan Kristus, kita diajak untuk mengingat bahwa Dia yang bangkit, Dia yang sebentar lagi akan kita rayakan kenaikannya, dan satu saat nanti pada tanggal 23 kita akan rayakan bagaimana Dia yang sudah naik ke surga, rohnya turun. Dia itulah yang mengutus Roh Kudus untuk datang pada diri kita sendiri. Ini yang jadi persoalan teman-teman. Roh Kudus itu seringkali kita abaikan suaranya. Padahal roh itulah yang akan menolong kita untuk tahu mana perbuatan yang benar dan yang tidak. Tadi saya baru habis ngobrol-ngobrol sama majelis, sama beberapa jemaat, karena khotbah hari ini. Bahwa sekarang ini banyak orang-orang Kristen juga membolak-balikan pengajaran Tuhan. Salah satu contoh membolak-balikannya adalah, kalau kamu berdoa, ketika kamu ada pergumulan, kamu berdoa, maka nanti Tuhan akan menjawab doamu apabila kamu bersungguh-sungguh mendoakannya. Salah nggak pernyataan ini? Tidak, teman-teman, tetapi ini membolak-balikan ajaran Kristus. Karena ajaran Kristus sesungguhnya bukan kamu berdoa agar kamu dijawab keinginanmu. Tetapi yang Tuhan mau, kita membangun cinta pada Tuhan terlebih dahulu, membangun ketekunan hubungan kita, membangun ketekunan kita membaca firman Tuhan, membangun keintiman kita dengan Tuhan, membangun hubungan doa dengan Tuhan, maka jelas kok, Matius 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Itu artinya kita membiarkan Roh Kudus, roh kebenaran, memimpin, menuntun, mengarahkan kita untuk mengenal Dia, mencintai Dia, Tuhan kita. Lalu seterusnya Tuhan yang akan melengkapi. Karena tadi saya membaca Yohanes 20, itu mengatakan dengan jelas, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa, dan kita muridnya melakukan hal yang sama, maka mintalah.
Nah, jangan kata mintalahnya yang kita dengar. Karena itu belakangan. Yang pertama adalah kita harus di dalam Allah dulu. Di dalam Allah itu apa? Ya mencintai. Sama kayak kita sayang sama pacar kita, kayak apa sih kalau udah cinta? Kalau kamu cinta sama orang yang kamu kasih, yang kamu sebut pacarmu, kadang-kadang suka nggak masuk di akal, apa dia minta kita lakukan kan? Lah, sekarang kenapa sama Tuhan yang memberi kepada kehidupan, nggak kita lakukan? Lakukan aja dulu itu. Maka ketika kamu dalam kesulitan, ketika kamu dalam pergumulan, ketika kamu dalam persoalan, kamu nggak bertanya lagi, saya harus kemana? Saya harus bertemu siapa? Saya harus bercurhat sama siapa? Kalau kita sudah punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, maka pergumulan bukan tidak akan datang, persoalan bukan tidak akan datang. Dia akan datang untuk, saya selalu mengatakan persoalan pergumulan itu adalah sarananya Tuhan, wadahnya Tuhan, yang Tuhan beri kepada kita untuk kita masing-masing ngecek seberapa sih kita mencintai dia, sehingga kita bisa bilang, Roh Kudus itu penolong dan penghibur. Kalau orang bilang, ini mau ujian dari Tuhan. Betul, ujian dari Tuhan, tapi bukan Tuhan menguji kita. Tuhan udah tahu kamu, Tuhan sudah tahu saya seperti apa. Dia tidak akan menguji kita, tetapi Tuhan memberi sarana untuk kita menguji diri kita sendiri. Seberapa cinta kita sama Tuhan, seberapa kita bergantung sama Tuhan, seberapa kita percaya bahwa Roh Kudus memang memberikan penghiburan, memang dia menolong untuk kita menjalani persoalan hidup, menjalani masa-masa sulit seperti kita. Jadi teman-teman, itu memang harus dipelajari. Memang harus kita memberikan ruang. Kalau dulu Roh Kudus kita batasi dalam diri yang namanya Yesus Kristus ya, karena wujudnya manusia fana. Sekarang manusia fananya sudah ke surga. Berarti Roh Kudusnya ada tinggal di dalam kita semua, di dalam diri saudara dan di dalam diri saya. Nah sekarang beri ruang sebebas-bebasnya agar Roh Kudus bekerja. Caranya bagaimana, Bu Pendeta? Gampang. Baca aja firman Tuhan, berdoa saja setiap hari. Lakukan itu bukan dengan minta-minta melulu, tapi mensyukuri untuk semua. Maka tadi di awal saya bilang, kita harus tetap bersyukur walaupun pandemi masih ada. Kita tetap harus bersyukur walaupun kemarin beberapa hari yang lalu kita dengar pandemi naik lagi, berbahaya lagi, lebih mengerikan lagi. Syukuri saja. Anggaplah ini Tuhan masih memberikan waktu pada kita untuk ngecek seberapa sih kita yakin bahwa Roh itu ada bersama dengan kita. Nah, teman-teman, slide berikutnya, jalan lagi, sedikit lagi. Slide berikutnya. Nah, ini tadi saya bilang ya, kalau kita memberi ruang sebesar-besarnya kepada Roh Kudus untuk melakukan karyanya, dan kita juga melakukan tugas kita untuk belajar mencintai Tuhan, maka ketika kita dalam pergumulan, ketika pergumulan berat kita ada dalam pergumulan berat, lalu kita masih hidup dalam dosa dan kesalahan, tetap yakinlah walau Tuhan Yesus yang secara fisik yang kelihatan, namun rohnya ada pada kita untuk ngapain? Itu ditulis di sana. Dia memberikan penghiburan, memberikan semangat, memberikan kekuatan, dan terutama memberikan kehidupan kepada kita. Ini penting. Jadi Roh Kudus kalau kita biarkan di dalam diri kita bekerja, maka kita akan punya semangat. Kalau orang yang sudah nggak punya semangat, maka bertanyalah, jangan-jangan Roh Kudus sudah kamu kandangin, kamu pagerin, karena suaranya Roh Kudus selalu menuntun pada kebenaran. Dan pasti nggak enak buat manusia, karena yang namanya kebenaran itu sesuatu yang lurus, biasanya manusia tuh nggak suka. Tetapi kalau kamu murid Kristus, kamu harusnya suka. Kenapa? Karena kalau kamu membuat tempat sendiri buat Roh Kudus, jangan harap kamu punya semangat dan punya kekuatan. Sedikit lagi, slide berikutnya, yang terakhir, slide terakhir. Kalau kita beri ruang, maka rohnya, ini catatan penting, agak banyak memang, tapi tolong ini diperhatikan baik-baik. Rohnya akan menguatkan kita, yes. Mau yang namanya pandemi masih jalan terus, mau kemarin sudah sempat kita bisa bekerja kembali work from home, nah gitu ya, bekerja di rumah lagi, ya nggak apa-apa, itu sudah tetap kita kuat. Lalu kalau kita membiarkan roh itu bekerja, maka kita yakin Roh Kudus akan menyertai kita, sehingga kita nggak akan takut. Wong saya sudah melakukan protokol kesehatan kok, saya sudah menjaga kesehatan saya juga menjaga istirahat saya, menjaga makan saya yakin Roh Kudus akan menyertai saya karena saya menghargai diri saya, kesehatan saya yang adalah anugerah Tuhan. Lalu kemudian Roh juga akan menyaksikan kebenaran-kebenaran kepada kita. Dia akan menunjukkan hal-hal yang benar yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Dan Roh juga akan menyatakan apa yang salah dan juga dosa yang harus kita hindari. Nah ini teman-teman, ini yang harus kita punya sekarang.
Karena kita sudah tahu Roh itu akan menolong dan menghibur kita, maka beri ruang sebesar-besarnya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti kita juga bilang mengasihi Dia, maka kita juga harus belajar seperti Tuhan yang sangat mengasihi kita dan membiarkan Roh Kudus-Nya tercurah pada kita menjadi sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber yang mengisapkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita tidak lagi hidup dengan daging kita, hawa nafsu kita, tetapi kepada Roh kebenaran. Selamat belajar, kita mengatakan selamat belajar. Selamat belajar belajar untuk membiarkan Roh Kudus menguasai keseluruhan hidup. Ini kita perlu latihan, teman-teman dan saya, kita semua perlu latihan. Dan kondisi pandemi ini adalah saat yang tepat untuk kita belajar membiarkan atau memberi ruang sebebas-bebasnya pada kita. Nah, kita nggak perlu khawatir, namun ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja, kita akan makin melihat hal apa sih yang harus aku lakukan supaya yang pertama tentunya kita tetap bisa sehat, kita tetap bisa menghargai kehidupan. Lalu kemudian di tengah kondisi ini kita bisa bukan cuma semangat, tapi bisa menjadi penyemangat buat banyak orang yang saat ini sudah sangat kehilangan semangat, sudah sangat kehilangan kekuatan karena pandemi yang luar biasa. Kalau Roh Kudus ada pada kita, kita semua bisa jadi penyemangat karena Roh Kudus sudah memberikan semangat pada kita. Selamat belajar untuk menghayati Roh Kudus dalam hidup teman-teman semua, karena Dia memang menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saat itu bagi kita. Baik teman-teman, mari kita menyatukan hati kita untuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena dalam ibadah Komisi Pemuda sore hari ini kami diingatkan Tuhan kembali bahwa ternyata Roh Kudus-Mu luar biasa. Dan Dia ternyata memang sudah tinggal di dalam diri kami. Hanya kadang-kala kami tidak mengizinkan bahwa Roh Kudus menguasai jiwa kami. Bahkan kadang-kadang kami memberi tempat yang jauh di lubuk hati kami di dalam sana, sehingga kami tidak mengizinkan Roh Kudus benar-benar berkuasa atas kami. Padahal dalam setiap pembacaan firman Tuhan kami tahu, Roh Kuduslah yang akan menolong kami menjalani kehidupan, dan Roh Kudus itu juga lah yang akan memberi penghiburan, memberikan kekuatan ketika kami sedang dalam proses menjalani kehidupan ini. Karena itu hari ini Tuhan, ketika kami melihat ucapan perpisahan kepada murid-murid sebelum Engkau menjalani kematian di kayu salib, kami melihat kembali, kami mendengar kembali, dan harus kami hidupkan bahwa memang Engkau pergi kembali kepada Bapa di surga adalah agar Roh Kudus lebih bekerja luar biasa ke dalam setiap anak-anak-Mu yang mengaku diri sebagai murid-murid-Mu. Dan kalau saat ini Tuhan, kami memang secara kasat mata tidak pernah melihat Engkau. Tapi dalam iman percaya kami meyakini Roh Kudus ada pada kami, maka ajar kami Tuhan untuk memberi ruang sebebas-bebasnya kepada Roh Kudus bekerja dalam diri kami. Sehingga ketika dalam proses kehidupan ini kami bisa melihat betapa pertemuan Tuhan luar biasa. Betapa pergumulan, persoalan berat dapat kami lewati karena Roh Kudus menuntun membimbing kami. Apalagi situasi kondisi saat ini. Begitu sulit. Begitu berat. Pandemi COVID-19 terus saja masih merajalela, membuat banyak orang khawatir dalam berbagai bentuk di segala aspek kehidupan dan di setiap usia manusia. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami benar-benar ingin menjadi pribadi yang mengizinkan bahkan memberikan ruang yang begitu luas kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap semangat, tetap kuat dalam kondisi ini, lalu kemudian kami bisa dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyemangati banyak umat manusia yang sangat terpuruk pada masa-masa sekarang ini, Bapak. Dan izinkan kalau kami dipakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyemangati
memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang, maka hari ini, bahkan mulai hari ini Tuhan, ajar kami untuk menghayati artinya Roh Kudus menguasai diri kami dan memberi ruang yang seluas-luasnya agar hidup kami benar-benar dikuasai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sore hari ini Tuhan dalam ibadah kami ingin menaikkan syafaat-syafaat kami, terkhusus untuk GKI Depok. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan, untuk pelayanan gereja kami. Tuhan, Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan gereja kami. Biarlah Engkau yang campur tangan. Dan kami percaya semua yang terbaik Tuhan akan izinkan terjadi buat GKI. Karenanya pengurus Komisi Pemuda Engkau berkati. Karena kami adalah generasi-generasi muda GKI Depok. Pimpin, bimbing, dan tuntun kami Tuhan, agar generasi mudamu di GKI Depok bisa menjadi orang-orang muda yang punya pemikiran-pemikiran baik yang baik untuk masa yang akan datang, terutama pemikiran yang lebih bergantung dan menggantungkan segala kehidupan ini kepada Tuhan. Kami ingin menjadi orang muda yang penuh pengharapan kepada Tuhan, sehingga ketika kami dipercaya mengerjakan gereja Tuhan, kami juga bisa mengerjakan gereja Tuhan dengan benar seturut dengan kehendak Bapa. Berkati pengurus komisi agar bisa bersahati dengan seluruh anggotanya, majelis pendamping, agar semua program yang ada bukan sekedar menjalani kegiatan, namun kami Tuhan diizinkan bisa terbangun iman percaya kami lewat setiap kegiatan yang dikerjakan Komisi Pemuda, lalu kemudian dengan terbentuknya iman kami, terbangunnya iman kami, bertumbuhnya iman kami, maka kami percaya pada satu saat kamilah yang akan mengerjakan GKI Depok dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang, dengan pemimpin-pemimpin, dengan pendeta-pendeta jemaat yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga kami, untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, Tuhan memberkati mereka. Berkati juga untuk pergumulan kami semua, baik kami yang masih di jenjang pendidikan kami, di bangku perkuliahan kami, atau kami yang sudah bekerja, atau bahkan kami yang masih sedang mencari pekerjaan, bahkan juga teman-teman kami yang mungkin masih dalam tugas-tugas akhir. Tuhan, Engkau yang menilik dan melihat kami satu persatu. Apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan campur tangan kita. Terus untuk teman-teman yang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan juga pimpin dan tuntun agar setiap anak mudamu tidak salah dalam melihat pasangan yang Tuhan beri, sehingga mereka tidak salah memilih, namun lebih bergantung kepada Tuhan, sehingga mata mereka bisa melihat dengan iman kepada Kristus siapa yang akan menjadi pasangan hidup mereka, di mana mereka bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan, bukan sekedar menjadi suami istri, namun membangun keluarga rumah tangga yang menjadi terang, menjadi teladan, dan yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk persiapan para badi untuk memimpin kompak. Tuhan, Engkau yang menolong program ini, agar apa yang dipersiapkan anak-anak kami Komisi Pemuda dapat berjalan dengan baik, dan kemudian lewat program ini juga persekutuan dan kesehatan bisa dibangun, lalu kemudian juga pertumbuhan iman anak-anak muda kami boleh terbentuk. Bapak di surga, kami juga rindu berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kondisi kurang sehat, atau bahkan juga orang tua kami atau jemaat-jemaat kami di GKI Depok yang tidak bisa kami sebutkan karena kondisi sakit mereka. Tuhan yang pilih, Tuhan yang lawati mereka, Tuhan yang jamah mereka sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan, lalu mereka bisa melihat anugerah kesehatan yang dari Tuhan yang harus mereka jaga di kemudian hari. Bapak, kami juga ingin mengucap syukur dan bersuka cita untuk saudara-saudara kami atau teman-teman kami di Komisi Pemuda yang bertambah usia mereka. Ada Fisara, ada Karina, ada Andika, dan juga Erdi. Tuhan, kami bersyukur untuk rekan-rekan kami yang boleh bertambah usianya. Kami percaya bertambahnya usia itu juga akan membuat bertambah hikmat mereka, bahkan bertambah cinta mereka terhadap Tuhan. Karena dengan hikmat dan cinta mereka kepada Tuhanlah membuat mereka semakin luar biasa dalam pekerjaan, semakin luar biasa sebagai pribadi, dan terlebih semakin luar biasa dalam pelayanan mereka di tengah persekutuan Komisi Pemuda GKI Depok. Terima kasih Bapak, panjang umur, sehat, murah rezeki Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya Bapak kami serahkan teman-teman pemuda yang ibadah pada sore hari ini. Biarlah Engkau yang lihat dan lawat pribadi mereka satu persatu.
Tuhan yang dengar apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka. Terutama kerinduan besar kami bersama, sekiranya Tuhan boleh dan mengizinkan. Izinkan pandemi COVID-19 boleh segera berakhir Tuhan, agar kehidupan kami boleh kami tata, dan kemudian kami bisa menjalani kehidupan kami dengan situasi yang normal, namun tetap dengan menjaga anugerah kesehatan yang daripadamu, sehingga kami tidak mengabaikan kesehatan kami, tidak mengabaikan tubuh yang Tuhan beri, bahkan tidak mengabaikan kehidupan yang sudah Tuhan percayakan, dan menjaga kehidupan ini dengan melakukan segala yang benar, seturut dengan ketetapan-ketetapan yang sudah Bapa beri di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami, biarlah Tuhan yang menuntun dan membimbing seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami bawa dan naikkan seluruh syafaat kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Hana. Oke, kini tiba bagi kita untuk mengucap syukur. Saya percaya kita sudah akan lebih-lebih lagi belajar mengucap syukur, dan kita akan mengucap syukur melalui persembahan. Hari ini diambil dari 1 Tawari 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bagi rekan-rekan pemuda yang akan memberikan persembahan, nanti ada ininya QR-nya. Jangan lupa untuk menambahkan nilai 10 gitu ya, 10 rupiah untuk di dalam persembahan gitu, persembahan nominal yang rekan-rekan akan berikan boleh ditambah 10 poin 10 rupiah untuk sebagai penanda untuk persembahan pemuda. Mari kita bersatu hati sambil memberikan persembahan, menyanyikan lagu Tabuh Kendang. Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu ya Bapa. Engkau yang ialah benar ya Tuhan, membawa kami ya Bapa ke dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami tuntutan yang luar biasa Bapa. Ajar kami untuk selalu ya Bapa memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah melawat setiap pemuda-pemudi ya Bapa untuk GKI Depok ini ya Bapa. Engkau sudah memberikan
berkecukupan sampai hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat ya Bapa. Bukan hanya yang kami nikmati ya Bapa, tapi rasa kedamaian, kasih karunia yang Engkau curahkan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang boleh Engkau terjadi ya Bapak, yang Engkau izinkan bagi kami ya Bapak, kami mengucap syukur. Bapak, kiranya Engkau memberkati lebih-lebih lagi ya Bapak, Engkau mengganti beban kami menjadi berkat ya Bapak di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapak, haleluya, amin. Roh Kudus yang adalah penolong dan penghibur bagi kita. Jadi kita sudah sama-sama diberikan, dibukakan lebih lagi bahwa roh yang ialah luar biasa adanya. Dia memimpin kita kepada kebenaran, telah membawakan damai, sukacita, dan pengertian bagi kita untuk tetap melekat, berpegang teguh kepada setiap rancangan Tuhan, menyerahkan 100% hidupnya kita di dalam Tuhan. Rancangannya ialah rancangan damai sejahtera. Mari saudara-saudaraku terkasih, kita sebarkan damai, nyatakan Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kita, bawalah damai di dunia. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan biarlah Roh Kudus bekerja untuk menenangkan hatimu di kala duka. Sadarilah kehadiran Roh Kudus dan tinggallah di dalamnya. Dengarlah suara Kudus dan rasakan tuntunannya. Ini terpilah saudaraku dalam damai sejahtera dan terimalah berkat yang dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selama-lamanya. Oke, mari kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Ibadah pemuda telah selesai, namun kita nanti akan dipimpin lagi oleh Komisi Pemuda. Namun sebelum itu, shalom semuanya. Kita mau foto dulu, boleh dibuka di on cam dulu. Aduh, kangen banget ini ngelihat cantik cakepnya. Tolong banget ya. Tolong banget ini mah. Ya, coba di on kan kameranya, kita mau foto. Oke, Komisi Pemuda.
Boleh diambil alih yang mau foto 1, 2, 3-nya. Tapi masih sepi. Boleh dibuka kameranya teman-teman? Udah nih, udah. Ih, rame. Ayo yang lain boleh? Yang masih belum di-open? Ada Alin, Gilang, Risna, Ruli, Peter, Helen, siapa lagi nih? Colin, Jem, Vero, Jul, Ganteng-ganteng, Jessica. cantik-cantik ya. Udah lama nggak jumpa ya. Keren adik-adikku. Bagus, James, Kevin, boleh dibuka? Kita biar foto dulu. Mas Gali, Kak Fis, Jordi, Ini udah dibuka, Lin. ya benar, baru terlihat. Oke, baik. Oke, Pak Bambang yang curang tuh. Pak Bambang curang, belum on cam tuh. oh iya, Bang belum. Pak Bambang di manakah? Oh, udah buka. Oh, udah buka. oh, udah. Oke, sebentar nih mungkin, aduh jaringannya agak jelek nih, pelan-pelan. Oke, Amsal udah buka belum sih, Sal? Udah. Ruli? Udah. Mas Gali? Oke, yuk. Ayo. Foto ya. Kita page 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang ke halaman 2. Oke, halaman 2 ya. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, thanks. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you Put. Terima kasih teman-teman udah foto bareng. Jangan berpisah dulu karena kita masih ada acara selanjutnya. Kita masih ada kelompok berdampak. Sebelum kita masuk ke kelompok berdampak, seperti biasa, kalau tadi di awal Bagus tuh udah sapa-sapa nih teman-teman yang berulang tahun, gitu kan? Nah, hari ini selain Ruli mau ngasih ucapan ulang tahun juga, sebelum masuk ke sana, Ruli mau mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari teman-teman yang mengambil pelayanan pada hari ini. Pertama, ada Tante Kristiana, selaku pelayan firman. Boleh teman-teman pakai emoji love atau emoji tepuk tangan, itu yang ada di Zoom, untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada teman-teman pelayan. Kemudian ada MC kita, Hana. Lalu ada keyboardis Trio, kahonisnya Toby, gitaris Anes, song leadernya Maria, dan ushernya Bagus. Terima kasih teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang akan teman-teman ambil ke depannya juga. Nah, selanjutnya, next slide. Nah, ini dia. Kita beberapa hari ini merayakan ulang tahun teman-teman kita dari Komisi Pemuda GKI Depok. Buat teman-teman yang belum ngucapin, boleh tuh ngucapin dulu tuh. Kayaknya lupa deh kemarin nih, belum aku ucapin. Nah, sok nih. Dari tanggal 19 April kemarin ada Ergi. Kemudian di tanggal 1 Mei ada Kavi Sarah. Kemudian di tanggal 2 Mei ada Karina. Nah, di sini ada ayat nih yang disiapkan oleh teman-teman acara, kiranya menjadi penguatan buat teman-teman yang berulang tahun, diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, untuk sama-sama merayakan ulang tahun ketiga teman kita pada hari ini, aku mau ajak teman-teman sekalian untuk menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Yuk! Selamat ulang tahun, kami ucapkan
Alright, sekali lagi selamat ulang tahun kepada teman-teman dan juga terima kasih kepada pelayan yang mengambil pelayanan pada hari ini. Nah, one more thing, timeline Komisi Pemuda GKI Depok. Ruli mau menginformasikan yang paling dekat ini tanggal 16 Mei 2021 alias 2 minggu lagi kita akan kembali melaksanakan persekutuan Komisi Pemuda GKI Depok. Nah, teman-teman, tanggal 16 Mei 2021 ini akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Augusta Setiawan. Beliau berasal dari GKI Bintaro Utama, Tangerang Selatan. Nah, kalau tadi membahas Roh Kudus, gitu ya, mempersilahkan Roh Kudus untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, pada tanggal 16 Mei, kita akan menyadari peran serta Roh Kudus dalam tugas penginjilan lewat tema Roh Kudus dan Penginjilan, yang mana dilaksanakan via Zoom, juga pukul 4 sore. Lalu, pada tanggal 29 Mei juga kita akan ada Your Bible Lesson, pada pukul 4 sore juga, dan 6 Juni kembali kita akan melaksanakan persekutuan Kompa via Zoom pukul 4 sore juga. Kemudian, next slide. Nah, teman-teman, kita akan sama-sama dipisahkan menurut kelompok pemuda berdampak lewat breakout Zoom. Sebentar lagi yang akan dilakukan oleh oleh host Zoom pada hari ini. Nah, sekilas Ruli kembali mengingatkan bahwa kelompok pemuda berdampak ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh kepengurusan Komisi Pemuda GKI Depok dalam rangka menumbuh kembangkan rasa koalisi kita gitu, rasa kebersamaan kita antar anggota di Komisi Pemuda GKI Depok supaya bisa bertumbuh dan membawa dampak secara jasmani maupun rohani. Nanti akan ada 5 kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya sesuai minggu lalu, dan teman-teman dipersilakan habis ini kita akan masuk ke dalam Komisi Pemuda Berdampak, itu kelompok pemuda berdampak. Oke deh, kira-kira kurang lebih seperti itu pengumuman alias warta jemaat. Kami dari kepengurusan Komisi Pemuda GKI Depok mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memulai bulan yang baru, bulan Mei gitu ya, dan selamat melanjutkan aktivitas lewat kelompok pemuda berdampak. Kepada host, Ruli persilakan untuk bisa breakout room.